continue. Itu ya cuman gitu aja, cuman lewat aja. Cuman setelah itu kan langsung setelah gue cerita gitu sama orang tua langsung langsung anak-anak tuh yang lagi pada main petak umpet tuh langsung pada dipanggilin semua gitu. Pulang sih deh kalian. Oh my god, siapa juga nggak dikasih pulang ya, anjing ngeri juga sih kalau tiba-tiba gitu kan petak umpet dah, wih, wow juara nih, tahu-tahu baik pindah alam member. Wah, Memang kesana, cuman nggak dapat apa-apa. Maksudnya kayak gini doang gitu loh, kayak nggak ada wede, gangguannya. Makanya sombong secara banget. paranormal activity-nya tuh zero teman-teman. Emang lagi nggak mood mungkin kayak Assalamualaikum dan selamat malam, kembali lagi dengan Z di episode kedua. Selamat datang di Z Sembang Seram, dibawakan khas oleh Z Talk. Malam kali ini Z akan membawa salah satu tetamu datang dari jauh. Dari mana sih lo? jauh banget kok guys, jauh banget, jauh jauh. Jauh, jauh, jauh ya, Orang jauh. Jawa ya. Iya. Dari Pulau Jawa, yaitu Iska Ira, salah satu Aduh. rigger, animator dan juga apa ya? Ilustrator Ilustrator. ya, VTuber, Clipper, pokoknya dia itu ambil semua job ya guys ya, gitu. Ya nggak sih? Ya kalau Clipper masih belum ya karena gue jokesnya tuh di bawah rata-rata jadi nggak terlalu pinter ngejokes gitu ya. Waduh. Sedikit peringatan untuk semua penonton Z yang menggunakan bahasa Melayu. So, untuk special episode kita di episode kedua ni memandangkan tetamu kita orang Indonesia. So, Z akan berbicara atau bercakap dalam menggunakan bahasa Indonesia. So, Z akan cuba sedaya upaya untuk bagi subtitle di bahagian yang di mana kalau korang mungkin tak faham. Selamat malam Iska. Oh malam anjay, dia Eh, dia bikin konten horor manggil demon langsung dong, yo kapan lagi? Kapan lagi kita ngobrol sama The Demon-nya langsung aja. Ngomong horor guys, Aduh, gila. Oh my god, gila. Oke, ngobrol gitu. gue udah lama Tadi banget. kan Apa? eh, Gimana gimana? ya tadi katanya pengen dikasih subtitle kalau gue pakai bahasa Jawa nih, lu paham gak nih? Gak gitu anjir, gak gitu dong. Bukan malah, gue gak ngomong gitu ya. Aduh, ya Astaga. udah lanjut, silakan dilanjut. Jadi gini, Iska, karena mumpung lu demon juga Ya, ya kan. Oke, sebelum kita masuk ke lebih dalam nih, ke persoalannya atau ke topik utama kita, pengen Jiko dulu lah. Jiko, Ya, Jiko Jiko Shokai tengah. dulu lah. Oh, Perkenalin Jiko diri. Sokai. Iya. Jangan disingkat anjir. Iya, let's go. Iskaira. Yo. Ayo, ayo. Halo Kita pengen guys, kenal kamu. perkenalkan nama gue Skyra, gue demon angkringan yang ada di depan rumah kalian. Udah gitu doang sih opening gue sih. Angkringan, angkringan tuh apa ya BTW ya? Gue kadang-kadang Angkringan itu kalau mau dijelasin tuh kayak warung minum kopi, warung kopi kayak Uncle Mutu tuh loh kalau misal di ini kayak oh, di Upin Ipin kayak semacam Uncle Mutu gitu. Nah, kayak gerai-gerai gitu. sementara yang di tepi-tepi jalan gitu Ya, loh. gitu angkringan Oh. namanya. Di Indonesia namanya angkringan. I see. Oh, ya. Lebih tepatnya di daerah Yogyakarta sekitarnya biasanya nganggilnya angkringan. Hmm. Tapi kalau secara bahasa Indonesia umum kami nyebutnya ya kaki lima. Oh, peniaga kaki lima ya. Iya. Menarik, menarik, menarik. Wede, 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 wede. Tapi sebelum Itu 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 tuh, bisa jadi pembahasan di collab selanjutnya itu ya. wih, iya sih, kayaknya Z Sembang Santai bakalan nama si Iska lagi sih. Oke, tapi Z Sembang Santai itu lebih ke arah streaming ya. Nanti kita lihat aja tuh gimana tuh. Aduh. Waduh, kalau ini Z Sembang Seram tuh lebih ke video. Soalnya kita supaya bisa ngasih konteks yang sesuai sama yang kita omongin, gitu. Iya, bisa, bisa. Ya, Masuk, oke. masuk, masuk. Masuk lah ya. Masuk lah, masa kagak. Oke. Iska, serius pengen nanya. Yo, yo. Lu kan demon nih, mumpung. Emang pekerjaan demon tuh emang sentiasa menunjukkan dirinya ke orang yang takut aja atau emang semuanya gitu? Sebenarnya usil sih. Usil. Usil itu Usil. usil tuh apa ya Apa bahasa Malay? bercanda, bercanda. Lebih ke kayak Ah,
apa kayak usil itu dalam artian kayak lu gabut apa nggak tahu mau ngapain terus tiba-tiba ada yang kelihatan bisa dibercandain nih anak nih gitu. Oh, Kayak gitu tuh diisengin usil gitu loh. lah. Isengin. Isengin gitu. Sebenarnya memang bukan pekerjaannya gitu, kerjaannya tuh setiap hari ya cuma nongkrong, sebat gitu. Itu pekerjaan lu ya malahan gitu kan, nganggur banget lu gitu. Aduh. Cuman tiba-tiba ada orang datang bawa kamera, bawa lighting system gitu. Waduh. Ya gimana gak diusilin gitu. Waduh. Bahasnya yang kayak begitu ya. Aduh. Ya. Berarti Diman itu ternyata emang nggak punya pekerjaan lah bahasanya ya, bahasa kasarnya. Karena mereka tuh bakalan muncul di mana aja gitu kan. Kalau emang mereka pengen muncul berarti mereka emang lagi gabut aja gitu loh. Iya. Nggak muluk-muluk juga harus nakut-nakutin gitu kan. Bisa aja bantuin gitu kan. Emang bisa bantuin kadang? Enggak sih. Oh, berarti gue kecewa tadi gue nanya soal itu ya. Astaga. Aduh. Jangan banyak berharap saja. Iya, jangan berharap banget sama Iska, guys. Enggak, maksudnya sama Diman ya, guys. Personal ya. Ada. Personal banget ini. Aduh. Oke lah, langsung aja kita ke topiknya ya, teman-teman. Oke, Iska, gue pengen nanya nih, serius. Lu pernah gak sih ada pengalaman horor semasa hidup lu? Pernah. Ada berapa? Banyak nggak? Kalau banyak, Banyak sih kan, banyak ya. Cuman kalau salah satu yang paling serem itu ya apa ya? Ngelihat karung goni terbang. anjir. Wah, oke. Oke. Karung terbang ya. Anjir, karung terbang. Oke, lanjut ceritanya. Itu Gimana? sebenarnya plesetan ya. Itu sebenarnya kayak ya entah Mbak Kunti, entah Pak Waduh. Poci, cuman ya nggak tahu pokoknya yang berwarna putih itu terbang ya. Anjir. Itu tuh waktu itu malam, gue inget banget malam purnama terang gitu, apa kalau bahasa Waduh. Indonesia terang bulan gitu, waktu bulan purnama terang-terangnya gitu. Dan ya terbangnya dia wing gitu di atas rumah ya. Wah, gila sih. Kalau gua udah kabur, Cuk. Serius. Dan waktu itu tuh seremnya lagi gue sama temen-temen lagi main petak umpet. Wah, pas lu umur berapa BTW? Aduh, kenapa ya, sekitar 1000 tahun yang lalu lah itu. Pas kecil lah ya, pas kecil. Oke. Maksudnya Oke. itu ya cuman gitu aja, cuman lewat aja. Cuman setelah itu kan setelah gue cerita gitu sama orang tua, langsung anak-anak tuh yang lagi pada main petak umpet tuh langsung pada dipanggilin semua gitu. Pulang sih deh kalian. Oh my god, siapa juga nggak dikasih pulang ya, anjing, ngeri juga sih kalau tiba-tiba gitu kan petak umpet dah, wih, wow juara nih, tahu-tahu baik pindah alam member. Wah, iya Ya, sih. karena kan memang di tempat Iska juga sering kayak gitu juga, kayak anak hilang gitu baru diselamat, Wah, didoain baru balik gitu. waduh, iya. Itu cerita lama sih sebenarnya, cuman ya sampai sekarang masih pada takut aja kayak gitu. Dan terkadang tuh ketemunya itu juga di tempat-tempat yang sebenarnya udah dicari gitu, kayak di belakang rumah, di sini, di situ, kayak Oh di man. kebun gitu kan. Dan itu nggak dicari, nggak ketemu, waktu didoain baru ketemu gitu. Nggak tahu itu kemana sebenarnya. Entah masuk isekai dulu bentar gitu kan, lawan Raja Iblis dulu gitu, kita nggak tahu itu. Iya, pindah isekai dulu ya teman-teman, dapat kuasa powerful dulu ya kan. Kayak anime apa gitu kan, baru dihantar pulang sama si bapak penulis itu. Tahu kan animenya? Tahu kan animenya? Tahu. Aduh. Aduh. Oh jadi, ya. Hampir jadi korban yang hampir hilang ya, gara-gara lihat yang begituan. Waduh. Iya. Makanya langsung suruh pulang tuh. Serem juga. Ya nggak terlalu serem sih, karena nggak langsung di depan muka gitu, nggak ada ya. Tapi lumayan juga, Pak. Ya kadar seremnya orang tuh beda-beda sih terkadang sih. Tergantung orang juga, betul juga. Ya, tapi yang paling udah biasa banget itu ya ngelihat item-item bayangan gitu udah paling sering. Poltergeist gitu, kayak misal benda gerak sendiri itu juga sering, saking seringnya kayak udah biasa aja gitu. B aja dah gitu, ngapain sih, apa Iya, yang perlu diribetin iya. gitu kan. Oh iya. Wih, berarti nyalimu memang the best banget ya, Is ya. Ya emang demon gimana ya?
Emang Iya sih. sama gitu. Iya sih, salah juga sih pertanyaan gua tadi ya. Astaga. Aduh. Ini lumayan menarik nih. Berarti lu tahu dong gitu loh. Ada lagi nggak kisah-kisah yang lain selain yang itu? Menurut lu kayak wah bisa nih gitu diceritain dan punya kronologinya juga. Atau mungkin nih tentang cerita yang Nih. tadi lu bisa apa? Berikan sedikit moral value-nya gitu kan. Jangan main petak umpet Ya, malam-malam kalau lah. moral value yang itu ya, kayak waktu itu kan kita main petak umpetnya malam-malam ya. Mana Aneh. itu di daerah perdesaan gitu, makanya yang kayak rumah tuh ya masih rada jauh-jauhan gitu. Ya jangan main petak umpet malam-malam, cepet pulang aja gitu. Wih. Karena demon gabut itu nggak cuman Iska doang, banyak sebenarnya. Bisa aja kalian tiba-tiba hilang gitu, anjir, diajak main dulu gitu kan. Aneh emang Kan ya. nggak tahu tuh. Masalahnya Karena kan anehnya nggak tahu. kalian kok bisa mainnya malam gitu. Ngerti gak sih? Itu pertanyaanku banget tuh. Ya gimana ya, anak desa cok, maksudnya kayak anak kampung gitu kan, kalau semisal ngumpul ya ya udah dari jam 3 sampai maghrib, setelah maghrib gitu. Masalahnya lagi pula juga mainnya juga di sekitaran rumah-rumah juga gitu tangannya gitu. Ya juga merasa aman ya kayak Ya merasa nggak aman apa-apa kan, lah emang gitu. lingkungan kita sendiri, cuman yang ngebedain waktu itu bener-bener cahaya bulannya tuh Wah, terang banget itu, sampai wah, wah mantap ya. Makanya pada main petak umpet kan karena memang latar kelihatan jelas gitu, jadi kayak ya udah kita hmm, main aja di situ gitu. Latar mm, itu ya maksudnya ya latar, maksudnya pekarangan atau halaman gitu lah. paham. I see, ya sih. Kalau Ya gua, kayak namanya kalau anak kecil kan ya. gua bisa paham. Tapi kalau gua sih ya, gue jenis orang yang gak terlalu berani loh soalnya begituan. Maksud gue kayak petak umpet dari kecil gue udah di warning aja gitu loh, jangan main. Lupa, karakter lu kenapa gerak kayak begitu, Cuk? Apa bentar. Karakter gue ajar ini nih, ajar apa, efek kebanyakan ini, kebanyakan makan pedes. Astagfirullah. Anjir bisa up gitu ya. By the way ya, kita lanjut. Jadi gua nggak, kalau gua sih nggak berani ya main petak umpet kayak gitu guys, sumpil dah. Terus lu ada cerita lain nggak nih selain itu? Ada Mm-mm. di belakang rumah Iska yang lama, yang di desa itu, yang tempat Iska main dulu itu, yang gue masih di latar yang Oke sama oke, di latar sama, itu. oke. Latar Ada tempat yang sama. bangunan lama, Waduh. dan di sebelahnya ada pohon Cemara. Kamboja. Oh, Kamboja. Kamboja, tahu tahu pohon Kamboja, dia ya Kalau ya nggak kalian tahu. kalau kalian nggak tahu ya, kita kasih image aja. Das. Yang ingat saja pohon Kamboja, dia gede, udah nggak tahu dari zaman kapan itu, maksudnya gede banget, bener-bener udah mirip kayak pohon normal gitu. Padahal pohon Kamboja itu kan sebenarnya pohon yang hitungannya kecil ya, cuman dia sampai sebesar pohon normal itu. Di situ tuh kan dibilang kayak emang pohon angker ya, padahal Hmm. dulu waktu kecil Iska suka main tuh di bawah situ, dan itu tuh Waduh. mainnya sendirian. Wah. Cuman waktu seinget gue sampai sekarang gue inget, gue tuh main sendirian tapi nggak pernah kesepian. Maksudnya kayak mesti ada yang nemenin. Siapa itu Wah. gue nggak tahu. Wah. Wah. Aduh. Tapi kalau soal begitu juga ya. Ya namanya normal, anak-anak kan biasanya juga normal lah kayak gitulah, kayak ada di mana punya teman khayalan, ya kemungkinan itu teman khayalan. Ya, Cuman kemungkinan. ya tepatnya kok ya harus di situ gitu. Itu yang jadi misteri itu dari kecil gitu. Nah saya sampai Ah. dewasa sekarang juga, orang tua gue juga masih bingung, ini anak kok kena jump scare atau apa, kayak nggak takut aja gitu, kayak biasa ya gitu kan. Kayak udah bodo amat gitu kan. I Udah bodo see. amat, udah biasa ya. Ya, masalahnya masalah hidup tuh lebih 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 jump scare lagi ya gitu. Lebih menakutkan. Tiba-tiba duit habis gitu. Iya, token listrik Menakutkan ya. mampus. Wah, udah sih. Wah, Ya. mikir cari uangnya kayak gimana. Aduh, kompor gas di rumah habis, udah sih sakit kepala tuh. Ya udah, itu lebih horor emang Lebih kalau. horor sih, nggak bisa makan lagi. Aduh. Kalau kalau trik gua sih gini, lo tau kan kalau tempat menanak nasi itu buat masak nasi ya.
Ya ya. Gua masak air pakai itu tuh elektrik udah. Kalau emang kompor gasnya habis. Ya kalau itu mah normal anjir, Iya gue juga sama. Gua kira kayak di Sama Indonesia itu. beda gitu kan. Kalau gua gitu aja Ya dulu. enggak lah. Karena kompor listrik itu juga nggak semua orang bisa beli gitu ya. Gitu. Iya, kalau gua sih second ya. Bukan second sih, udah kayak tangan keberapa gua nggak tahu. Ya nggak Ya yakin. di toko loak gitu ya, yang Mm-mm. setidaknya masih Murah. kelihatan oke lah dipakai gitu. Iya, masih bisa pakai oke gas. Yang penting kompor listriknya masih panas gitu. Aduh. Yang penting bisa pakai. Iya. Ada lagi yang mau ditanyain atau apa gitu? Atau lu mau cerita sendiri nih? Malah jadi gue yang nge-host, Cok. Makanya aneh, Cok. Malah jadi gue yang nge-host aja. Oh, parah, Gimana men. sih, ada cerita sendiri? Gue lucunya part Iska. Sumpah nih, dia tuh nggak cocok bawa dia di Z Sembang Seram, teman-teman. Sumpah, gue kayaknya mending bawa lu di Z Sembang Santai dah. Kapan-kapan sih, sumpah. Anjing Ya dia. udah, udah. Yang ini kita lanjutin aja dulu Lanjut sampai aja, selesai nih. lanjut. Astaga. Eh, jangan keputus nih, kasihan nih audiens nih udah nungguin Parah, nih. men. Oke, gue nggak bakalan lanjut ke cerita serem dulu ya. Soalnya kayaknya lu banyak banget cerita yang bisa gue bilang terlalu terhubung kait sama childhood lu berarti ya. Iya, kemungkinan gitu. Cuman kalau memang hal serem itu kalau udah dewasa juga jarang gue cari sih. Mereka yang datang sendiri biasanya. Ya maksud gue ya gue Ya. itu I mean everyone don't wanna do that, so ngerti gak sih, kayak bukan orang mau gitu, Iya, ngerti gak sih? yes, ya, bener. Tapi MC cerita horor biasanya mereka yang nyari dah. Gue kagak sih. Gue kagak serius Cuman sih. ya Gue malah mencari informasi sih kebanyakan. Gue kayak cari informasi di internet. Oh ini ternyata. Kadang-kadang serem sejuk gitu loh. Ya udah gitu kan. Ternyata guys, ini kalau kalian nggak tahu ya, kalau kalian lihat bang kok podcastnya santai aja, biasa aja, cuman kasih konteks, cuman di cut konteks. Ya bapak, lu harus tahu dulu nih, kita di sini gua nge-research data-datanya tuh bukan enak ya guys ya. Makanya di support teman-teman. Kalau kalian yang punya uang dikit ya join membership saya guys ya. Dan juga subscribe ke Iska guys. Gue lupa promo dia dah, sumpah dari awal tadi. Subscribe santai. Iska Ira teman-teman. Follow semua media sosialnya gue Santai. udah letak di description ya teman-teman. Astagfirullah. Oke, kita lanjut yang ke segmen kedua. Menarik banget sama cerita serem lu. Ternyata emang lu tuh dari kecil udah bisa yang kayak begituan. Maksudnya ya aneh ya bahasanya. Esper. Ya, udah expert banget sama dunia mistik gitu lah bahasa. Oke, jadi kemarin gue tetamu undangan gue tanya gitu. Soalnya dia jenis orang yang nggak terlalu percaya dengan hal mistik. Padahal udah berlaku sering banget di depan mata dia sendiri. Walaupun dia nggak ngalamin, tapi orang di depan mata dia ngalamin. Ngerti nggak sih? Oke. Yeah, Jadi di paham sini gua. menurut gue nih, gue punya pertanyaan. Lu sama orang yang nggak percaya hal begituan, itu menurut lu fine aja atau apa gitu? Nggak masalah Ya, kan? kalau menurut gue fine aja. Berarti Ya. lebih bagus gitu kan, soalnya dia deny gitu menurut gue yang gue baca ya. Secara kalau memang mereka nggak percaya, artinya mereka nggak nyari. Jadi kita sebagai demon dan hantu-hantu itu tidak terganggu sebenarnya malahan. Kalau mereka nggak nyariin, gitu. Jadi ya malah biarkan kami dengan dunia kami sendiri dan Anda dengan dunia Anda sendiri gitu. Aja bener sih, ya. Salah sih, kebanyakan yang gue lihat juga yang di TikTok dia apa tuh malah mencari gitu kan, iya sih. Atasan mereka yang marah gitu. Oke. Nanti kalau kesambet yang disalahin hantunya duluan. Nih ya kasihan men. Padahal mereka kan udah ditantang gitu kan, tahu-tahu di Rukia disuruh balik gitu kan, kayak hah gitu. Apaan nih? Yang kurang ajar siapa? Gitu kan, bener juga. Iya. Oke, lanjut ya. Jadi di segmen kedua nih Z serius pengen nanya nih, karena kan orang Jawa nih. Pasti terkenal gitu kan nih. Terkenal dengan budayanya, mitosnya, legendanya. Dah. Wah, akeh Mas nek budaya-budaya. Belum ki pengen sing saka pantai selatan ngasih pantai utara ono kabeh.
Yeah. Oke, ChatGPT tolong. Jadi tadi itu terjemahannya itu Oke. kalau kamu mau cari dari pantai selatan sampai pantai utara itu ada semua Wis. mitos-mitosnya gitu. Oke, yo wes lah ya gasken. Oke, menurut lu mitos dan legenda, apalagi budaya dari berbagai budaya Hmm. di Jawa tuh ya. Apa yang menurut lu paling serem? Yang paling serem ya. Satu aja. Nah, kita nggak lama-lama nih. Satu Satu aja. aja. Karena apa ya, yang paling sering Iska sendiri paling sering ini ya, paling sering pakai gitu karena memang anak pesisir gitu ya. Ya itu legenda Hmm. Pantai Selatan. Oh, Ya Pantai legenda. Selatan yang Nyi Roro Oh, Kidul nih dan Roro Kidul, iya 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 iya. ya itu sebenarnya bukan keserem tapi lebih ke tricky sebenarnya. I see. Yang gua denger Nggak boleh gue ya nggak lumayan. boleh ke pantai pakai warna hijau gitu Mm-mm. kan gitu. Yang paling umum orang tahu itu. Terus kayak nggak boleh bikin rumah ngehadap ke pantai. Ah, gue yang itu gue baru Tahu sih denger sampai gitu. sekarang. Nggak tahu sih sampai sekarang kelihatannya apa ya? Kayak apa ya? Udah mulai berkurang lah kalau yang menghadap ke pantai karena kan sekarang udah modern ya kayak orang ya kali bikin rumah kok di samping jalan sebelah sini doang, sebelah sananya nggak ada rumah gitu. Ya Iya kayak sih. gitulah. Ya siapa juga mau Jadi bikin rumah di tepi pantai ya banjir pak. Iya ya kan? nggak gitu. Bisa kebanjiran dong gitu loh. Air naik ya masuk Iya rumah sih. dong airnya. Tapi iya sih, Pantai. wow, menarik sih Nyi Roro Kidul. Kalau kalian nggak tahu apa ya Z, kalau kasih konteksnya seperti biasa. Iya. Jadi setahu aku tuh itu legenda Oh, berarti itu legenda Jawa ya? Z kira tuh Sunda loh. Oh. Jawa sampai ke Sunda, sampai ke daerah Parangtritis kalau nggak salah. Ah, I see. Nanti kita cari informasi lebih lanjut, correcting kita ini ya. Kebetulkan kita kalau emang kita salah gitu ya. Ya, nanti Mm-mm. bisa dikontak aja waktu lu nyari ini ya, apa tentang ya itunya nanti gua bener atau enggaknya nanti gua kasih tahu gitu. Oke, iya teman-teman juga nih kalau yang lagi di rumah, yang lagi menonton, merasa bahwa informasi kita ada yang sedikit miss bisa dikoreksi di bawah. Kita juga Kolom manusia pasti komentar. bikin salah gitu. Heeh. Oke, Ya gitu. Lanjut. Hiro itu, oke unik sih. Yang gue tahu sih Hiro Kadita dari ML ya. Oke kita lanjut. Yo, bro. Oke, sejauh ini menurut lu pengalaman lu yang lu rasakan ya? Ini balik lagi ke awal tadi. Gue Ah, pengen nanya, lu pernah kayak physically diapain nggak? Kayak maksudnya diserang secara physical attack ditarik, gitu. Oh, lu pernah? ditarik waktu lagi tidur. Iya pernah ditarik waktu lagi tidur. Oh, wah, Kayak sampai jatuh dari ranjang gitu, bener-bener. agresif juga ya. Literally ditarik, bener-bener ditarik kaki gue diangkat gitu, ditarik, set gitu. Uh, sakit nggak? Ya sakit Iya, lah, ya enggak. sakit. Ya sakit cuman kayak sakit jatuh biasa gitu loh, nggak sesakit yang kayak dibayangin, nggak, maksudnya kayak normal jatuh, cuman bener-bener kerasa banget itu, ditarik tangannya tuh nyengkrem gitu, kerasa. Oh, damn. Kalau yang kayak begitu sih berarti energinya kuat banget ya. Ya gitu lah, ini ranknya lebih tinggi itu dari gue. Damn. Kalau dengar-dengar suara gitu ada nggak? Denger suara, kalau untuk Iska sendiri kurang sensitif sama suara ya, karena kalau di Indo sendiri kan biasanya itu orang tuh sensitivitasnya terhadap sesuatu berbeda gitu. Kayak Oh. ada yang cuman ngerasain auranya doang, suaranya doang, fisiknya doang, atau ngeliat doang, itu beda-beda. Nah, kalau Iska sendiri untuk suara itu jarang. Literally kayak sensitivitasnya kurang gitu untuk suara gaib gitu. Tapi I untuk see. fisik atau look itu paling sering, Mas. Fisik sama look itu lebih sering ya. Wih, ngeri juga jir kalau memang bisa melihat ya. Baku hantam gitu ya. Mubah Guantam, iya gue lupa dia sesama Demon teman-teman. Astaga. Iya 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 iya, seru 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 seru. Weh, gila sih. Berarti udah sering banget kena physical attack ya. Iya. Enggak Tapi yang sering. paling ngeganggu itu ya yang ditarik itu sampai jatuh, so, itu. Iya Itu itu. yang paling kuat itu. Wah sih, itu kayak kesel banget sih kayaknya sama lu cuy. Kayak lu tidur mulu gitu kan, bangun gitu ya. Padahal udah baru jam 3 pagi ya kan, astaga. Jam 2 gitu.
Oh, berarti disuruh ini, cowok sama dia, disuruh sholat katanya. Lu belum sholat ya katanya. Aduh. Aduh, Iya iya. parah ya, parah. Oh my god, itu menarik banget sih, menarik banget. Gue suka, gue suka. Iya, ngeri kalau kita emang. Kalau gue sih gue gak Iya, kebayang ya kalau gue yang digituin ya. Soalnya sejauh yang kalau dari pengalaman gue ya palingan gue bau ya, bau gitu. tahu, Kayak sentuh kelibat. gitu doang kan. Sentuh Heeh, enggak, gue sentuh gue enggak. Gue kelibat enggak ya. doang, merasakan hawanya tapi nggak tahu itu real atau enggak gitu. Dan itu Ah, ternyata hmm? lemah. Ya lah pak, gue siapa juga kalau misalnya ya Aing juga tetep takut teman-teman, sumpil. Aduh. Saya juga takut ya guys ya, jujur gitu. Oke, Ya, monggo, monggo, silakan, silakan. oke selanjutnya nih Nah, Iska, lu tertarik nggak sih sama cerita seram dari orang gitu? Kalau lu memang sendiri denger gini ya, tiba-tiba orang bercerita soal horor-horor gitu yang dialamin, lu tertarik nggak gitu sama cerita dia? gue tertarik sih, jujur tertarik ya karena memang dari kecil Percayanya, emang ya itu. percayanya, percayanya, percaya apa Kalau kagak? urusan percaya ya karena emang sering ngerasain sendiri dan ya itu kemungkinan percaya, tapi biasanya orang cerita tuh biasanya sering dilebih-lebihkan ya. Jadi kayak I harus see, I ada see, I see. disaring dikit lah itu. Paling yang bisa kita ambil lokasinya di mana atau yang dia Hmm. ngapain, dah itu aja. Untuk cerita selanjutnya ya anggap aja itu bisa percaya bisa enggak gitu. Paham, paham, Nah, paham. nah, nanti kalau tinggal udah tahu lokasinya di mana, tinggal kita ke sana meluncur gitu, guys. Iya sih, bener juga. Dicobain langsung ya kan. Oke, oke. Itu berhubungan banget berarti Aiska jenis orang yang emang suka mendengar cerita seram dari teman-temannya juga gitu. Kalau emang ada orang bercerita dia pengen dengerin juga berarti ya. Iya. Wih, berarti open buat mendengarkan kisah dan ya percaya nggak percaya itu ya belakang cerita lah. Yang penting kita entertain dulu nih, ada yang cerita dia dulu kan. Iya, dengerin aja dulu. Siapa tahu kan apa hantunya ada yang cantik dikit gitu, lumayan lah gitu. Ah, nggak gitu juga ya Pak ya. Oke. So, tadi Aduh. berhubungan tadi lu sempat mention soal langsung ke tempat ya, ke lokasi nih. Ini pertanyaan terakhirnya, oke? Lu Oke. pernah nggak mengunjungi tempat atau nggak sengaja mengunjungi tempat yang ternyata tahu-tahu, wih angker nih. Ataupun lu emang udah sengaja, lu tahu tapi lu sengaja gitu. Lumayan nih konten gitu kan. Siapa tahu gitu. eh Dua-duanya pernah. Uh, Yang sengaja dan nggak sengaja. Jadi wow. yang kita mulai dulu dari yang sengaja. Kalau Oke, yang sengaja sengaja. itu memang kesana, cuman nggak dapat apa-apa. Maksudnya kayak gini doang, gitu loh, kayak nggak ada gangguannya. Wede, Makanya sombong secara banget. paranormal activity-nya tuh zero teman-teman. Emang lagi nggak mood mungkin, kayak gua udahlah tidur aja biarin nih anak gitu kan anjir gitu kemungkinan. Nah tapi yang nggak sengaja itu biasanya malah yang paling kena gitu. Iska itu pernah nggak sengaja lewat di sebuah jalan, dia sepi, naik motor gitu, dan ya normal lah, jalan sepi naik motor lampu redup, motornya tiba-tiba berat. Buh. Oh, itu sering dulu. Gue dulu sering Sering gitu. Gue dulu sering. motornya. Soalnya gue jauh ya. Soalnya gue jauh dari bandar teman-teman. Jadi highway gue tuh hutan. Jadi Iya gue kan, paham maksudnya. Oke, lanjut. normal kan, normal kan, kayak gitu normal lah ya, kayak sering aja. Terus gue siangnya Iska kan balik lagi ke jalan itu, terus gue lihat ternyata depan rumah ini gitu kan. Waduh. Gua tandain lu gitu, kapan-kapan lu bonceng lagi gue tarik duit lo. Oh my god. Sini rumah lu. Aduh. Anjay. Halo, halo. Cuman itu nggak jauh kok, mungkin sekitar 1-2 kilo doang gitu, dia bonceng terus ngilang lagi, gasnya mulai enteng lagi gitu. Hmm. Tapi menurut orang ya, kataku Iya, kalau soal diboncengin ya, ada triknya ya, teman-teman. Ini ada sedikit triknya ya. lah. Ya, kalau misalnya kalian lagi Diajak sendiri, partnering. apa namanya? Kalau kalian emang lagi pergi jauh, tapi kalian sendirian nih, mau pakai mobil, lori, ataupun motor, Motor ya. sediain ranting kayu, diletak aja ke di kerusi penumpang gitu loh.
Itu kayak istilahnya apa ya bahasanya itu loh. buat Kayak ngisi slot. bukan. Ada nama untuk itu. Itu bukan pantang larang. Kalau kebalikan dari pantang larang apa sih? Pantang larang tuh apa, pamali? Iya, pamali. Kebalikan dari antonimnya Anjuran, anjuran. anjuran ya. Anjuran paling. Emang anjuran? Paling. Enggak, bukanlah anjuran. Anjir, gue percaya lagi. Ya pokoknya apa ya, kayak cara mengatasinya lah gitu loh. Kalian letakin ranting kayu. Tapi ini kata bapak gue ya, soalnya bapak gue pernah banyak banget pengalaman kayak begituan. Jadi ya orang biasa lagi, saya orang merantau pasti banyak pengalamannya, teman. Gitu. Iya. Gila sih. Oke, lanjut yang tidak sengaja. Yang nggak sengaja itu, yang Oh. tadi itu naik motor. Oh, Itu nggak sengaja. gue kira lu masih lanjut Nggak cerita yang sengaja, lu lewat sengaja, aja. anjir. Oke. Tapi kalau yang nggak sengaja banget itu, ya nggak ada. Maksudnya kayak gue secara sadar lewat jalan itu tapi nggak sengaja dapet gitu. Tapi kalau yang nggak sengaja banget itu nggak ada, Cok. Wih. Oke, Yang nggak paham. sengaja banget tiba-tiba ada ibu-ibu jalan habis pulang sholat gitu, nggak ada. Pakai mukena putih gitu jalan di pinggir jalan gitu, nggak ada. Oke, paham. Wow. Paham ya. Oke. Paham. Gue juga nggak mau Paham, ya? nyebutin ya. Iya, gue juga nggak mau nyebutin. Ngeri juga gue. Iya. Nanti malam mau ditarik juga nggak sih sama ini Sama siapa? hantu? Kayak gitu dong. Sama hantu ditarik. Gak gitu dong. Aduh. Nanti gua call-in nih teman-teman gue nih, bisa lah nanti. Jangan. Dikasih paranormal activity nih. Anjir, panas nih leher gue nih. Aduh. Ya, oke, mungkin cukup sekian dulu lah, Iska. Berarti begitu aja ya ceritanya ya. Ih, seru sih. Iya. Sorry sih, cerita gue tuh lebih ke kocak sebenarnya karena Iska yang nyeritain. Iya. Mungkin kalau orang lain yang nyeritain tuh lebih serem. Gak Tapi karena apa-apa. Iska yang nyeritain jadi komedi. Iya, gak apa-apa sebenarnya. Soalnya setiap adegan itu kalau pembawaan musiknya itu intens, mau selawak apapun itu tetap ada rasa seramnya gitu loh, karena musiknya. Nah, beda cerita kalau emang kita bawanya dari awal udah having fun banget. Nah, itu beda gitu. Beda banget. Ya udahlah, untuk urusan editing mah lu anjir gitu. Ini kan konten-konten. Iya, parah banget ya. Ini memang konten-konten kayak ya udah gitu loh. Anjir, iya sih. Oke, Iska, terima kasih banget udah sempatkan diri untuk hadir Z Sembang Seram, acara barunya Z ya, dibawakan hasilnya Z Talk. Ini ibaratnya Z Talk season 2, teman-teman. Teman-teman di Z Sembang Seram, terima kasih Iska sekali lagi udah sempatkan diri buat datang, sumpil dah. Kisah-kisah seremnya dan moral value-nya lumayan ya. Contoh kayak yang pertama tadi soal dia pas kecil, jangan pernah main petak umpet malam-malam gitu. Ya ngapain juga, ya kan? Biasa itu anak-anak gitu. Astaga, lu kenapa sih lu loncat ke sana ke sini, loncat ke sana ke sini? Apa sih? Anjir. Gak tahu, Cok, mungkin kamera tracking gue nge-tracking wajah lain anjir. Waduh. Waduh. Oke lah ya, pokoknya begitulah teman-teman, seru banget sama Iska. Kalau kalian setuju nih di next episode harus ngundang siapa, seperti biasa antara itu ngundang kalian sendiri atau undang VTuber yang kalian suka, komen di bawah. Terima kasih Iska sekali lagi udah sempatkan diri buat menghadiri Z Sembang Santai, Z Sembang Seram maksudnya. Santai banget maksudnya ya, seramnya ya maksudnya. Iya, seramnya itu di beda vibe dong gitu. Di video mungkin seram gitu. Iya, nggak tahu sih seram atau kagak ya. Saya udah nama juga podcast, gue mah ya seram-seram dibikin kocak juga nggak masalah sih. Soalnya ya ngapain lah kita gitu kan. So, tergantung bintang tamu juga nggak sih? Ya tergantung. Udahlah, lanjut. Oke. Udah ending. So, thank for watching, see you guys next see you guys next time. I'm Red Munshak. Assalamualaikum. See you guys in the next episode di Z Sembang Seram. Nantikan di episode 3-nya nanti siapa kata tamunya. Ayo. Bye bye. Ayo, bye bye guys. Bentar guys. Sebelum kita akhiri, ada pesan-pesannya nggak sih? Gue lupa. Ada pesan-pesan. Bentar, jadi
pesan-pesannya. Iya. Pesan apa nih? Contoh. Apa pesan-pesannya buat channel ini, buat penonton ini, ataupun lu Oh. pengen promosiin diri, apakah project lu nanti akan datang apa aja gitu kan. BTW ini di-upload mungkin ke minggu kedua ya Bapak ya. Minggu kedua bulan ini, bulan besok, atau 2 minggu setelah ini? Hari ini hari apa sih kita rekodnya hari Jumat ya? Malam Sabtu ya? Jumat ya. Malam Sabtu. Jumat malam Berarti Sabtu. minggu depan itu baru episode 1 malam Jumat Oke. uploadnya. Oke. Oke, Paham, minggu paham, satunya paham. lagi baru kau gitu kan. Oke, 2 minggu lagi. Iya, 2 minggu Berarti lagi. kita pesan-pesannya tuh yang ini aja, guys. Oke. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe Iskaira juga dan Widih. support YouTube Z juga karena ini masih program baru ya guys ya. Betul. Ditungguin aja program-program selanjutnya. Oh ya, tungguin gue datang di apa? VSS santai itu. Wih. Apa sih namanya ZS? ZS anjir. Kenapa VSS, Cok? Ini ZSS ada 2 ya teman-teman, jangan salah guys ya. Z Sembang Seram, Z Sembang Santai. So seperti biasa kita penutupan di sini. See you guys in the next videos and next live stream and also the next episode Z Sembang Seram. I will see you guys again. Bye bye. Assalamualaikum.